sedikit tadi ada masukan dari pimpinan PGRI Kecamatan Sidikalang, jadi perlu kita sampaikan kepada peserta rapat bahwa SK yang kita terima sebagai pengurus PGRI Kecamatan Sidikalang, pimpinan terdiri dari Ketua MK2S SMP, yang kedua Ketua K3S SD, dan yang ketiga Camat Sidikalang. Itulah pembina. Jadi selama ini seperti apa yang disampaikan Pak Simamora, kurang sosialisasi. Kalau sebenarnya kurang sosialisasi, saya rasa sudah kita sampaikan, mungkin tidak maksimal. Dalam artian bagaimana Bapak Ibu? Karena lintas koordinasi kita belum ada. Maka atas dasar ini kita bentuk rapat ini agar ada nanti sifat koordinasi mungkin lewat WA Group atau yang lain-lain. Dan kenapa seperti ini terjadi? Yang kedua, pasca terlantiknya PGRI Kabupaten Dairi, kita langsung berduka atas meninggalnya Ketua PGRI, dalam hal ini almarhum Janton Angkat. Setelah itu kita adakan konferensi luar biasa untuk memilih pengganti almarhum, dan dipercayakan saya sebagai Ketua Korkat Klub PGRI Kabupaten Dairi. Dan terima kasih sudah berlangsung dengan baik dan terpilih Kak Ibu Jolenta Halo sebagai ketua dan jajarannya. Itu mungkin bagaimana PGRI Kecamatan Sidikalang agak stagnan, agak berjalan di tempat karena berhubungan dengan kegiatan tersebut. Pasca terpilihnya Ketua PGRI Kabupaten Dairi, kita dihadapkan dengan pembentukan ranting sesuai dengan agenda per kecamatan, dan seluruh kecamatan sudah diagendakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Tapi berhubung pimpinan PGRI Kabupaten Dairi, dalam hal ini Bapak Bupati, banyak agenda yang tidak bisa ditinggalkan sehingga ini terkendala. Seterusnya, karena mengingat waktu deadline yang sudah ditentukan, seluruh ranting harus sudah dilantik minimal tanggal 25 November. Maka untuk itu akan dilaksanakan pelantikan massal 12 kecamatan. Sedangkan yang 3 kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Tanah Pinen, dan Kecamatan Sumbul sudah dilantik rantingnya. Sudah dilantik, jadi 12 langsung nanti serentak di puncak perayaan HGN. Seterusnya ini menjadi pertanyaan juga tadi dari pembina kita, dalam hal ini MK2S SMP, untuk nama. Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan 25 Desember adalah Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional, ulang tahun Hari Guru Nasional, dan ulang tahun PGRI. Jadi semua, bagi yang tidak masuk di PGRI juga ikut di dalamnya. Yang ke-77 ini termasuk guru dahsyat, kalau saya pernah dengar ada lagi komunitasnya, dan hal-hal yang lain. Jadi itu kita luruskan agar tidak salah persepsi. Mungkin ada beberapa rekan guru yang sudah masuk di organisasi lain. Jadi perlu juga kita sampaikan, Bapak Ibu hadirin, yang kita kumandangkan di Hari Guru adalah Ikrar Guru Indonesia. Ikrar Guru Indonesia itu jelas disampaikan, kalau kita bisa masih mengingat. Ikrar Guru Indonesia pasal yang nomor yang keempat adalah, kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional. Ulangi, yang keempat ya. Kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Indonesia. Jadi ini dasar kita yang pertama. Sehingga dengan ikrar tersebut kita harus menghidupkan kembali PGRI. Itu mungkin sedikit menjawab Pak. Seterusnya pendaftaran tadi disinggung. Pendaftaran 55.000 katanya Pak ya. Jadi kita luruskan. Jadi kalau pendaftaran sebagai anggota PGRI itu adalah sekali dalam seumur hidup. Yaitu pendaftarannya 25.000 Bapak Ibu. Itulah sekali dalam seumur hidup. Seterusnya percetakan kartu, karena kita akan diberikan kartu. Percetakan kartu itu sebesar 24.000. Sedangkan yang 6.000 adalah iuran bulanan, sehingga dikumpulkan dia menjadi 55.000. Jadi agar diluruskan ke depannya. Jadi nanti ada bahasa luar yang kita dengar juga 55.000 pendaftaran katanya. Jadi seolah-olah bagaimana? Mungkin kita jadi salah menafsirkan. Gitu. Dan ini berlaku skop nasional. Tidak hanya di Kabupaten Dairi, skop nasional. Kita bisa nanti membaca ADRT, dan kita juga sering berkutat dengan pengurus lama ya, yang mungkin guru saya bahkan yang sudah lama. Jadi ADRT kita sudah direvisi tahun 2019. Jadi ini ADRT harus memang kita kaji ulang. Jadi berbeda dengan ADRT sebelumnya. Nah, itu mungkin tambahan apa yang disampaikan tadi Ketua MK2S. Jadi memang sikap koordinasi kita, karena jaringan untuk komunikasi tidak ada. Jaringan koordinasi PGRI Kecamatan Sidikalang langsung kepada Pak Camat, Ketua K3S, dan Ketua MK2S. Kita jalankan selalu. Jadi mungkin lewat ini nanti tidak terhadir sudah kita disampaikan nomor WA.
nanti kita jabarkan lebih baik, kita komunikasikan lewat grup kita. Seterusnya Bapak Ibu, kita masuk ke agenda rapat, yaitu progres pendataan. Pendataan pendaftaran anggota PGRI. Jadi Bapak, hasil survei, hasil evaluasi dari sekretariat yang lewat link pendaftaran dan langsung tersambung ke Bapak Pembina PGRI Kabupaten Pedalaman Pak Bupati, kita sedikit mengecewakan PGRI Kecamatan Sidikal. Jadi untuk sosialisasi selalu kita sampaikan kepada Ketua K3S dan MK2S sebagai pimpinanlah disampaikan tingkat komunitas sekolah SD, SMP, bahkan ke Ibu Silalahi yang dari TK. Tapi karena beliau sudah pernah bakti pensiun, kita putus. Tapi makanya kita cari beberapa kepala sekolah TK PAUD Kecamatan Sidikal. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kita tidak berkutat di sana lagi dengan harapan untuk progres pendataan. Kami percayakan kepada seluruh pimpinan sekolah, mulai dari tingkat TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Kita sampaikanlah kepada Bapak Ibu nantinya. Karena kalau kita bacakan ini, bahkan ada satu sekolah tidak mendaftar sama sekali pun, izin kepada kepala sekolahnya juga tidak mendaftar. Hasil laporan dari sekretariat kabupaten. Jadi tidak disebut nama, mohonlah kita harapkan kerjasama kita. Oke, yang kedua, agenda yang kedua nanti untuk tanya jawab nanti dibuka Bu ya. Yang kedua kita coba adalah proses pembentukan dan pelantikan PGRI Kecamatan Sidikala. Jadi untuk ranting seperti yang disampaikan Pak Siregar tadi, bagaimana susunan kepengurusan sesuai ADRT PGRI bab ke-8 pasal 81, susunan pengurus ranting terdiri dari yang pertama ketua, yang kedua wakil ketua, yang ketiga sekretaris, yang keempat bendahara. Seterusnya maksimal 4 anggota disampaikan dan yang lainnya anggota biasa. Seperti itu dia. Jadi tentu nanti kita share juga di grup. Nanti kita buat grup yang hadir rapat pada kesempatan hari ini. Nanti ADRT-nya bisa kita share di sana. Ya, singkatnya bab 8 pasal 41 tertuang di sana. Jadi organisasi kita ini seluruhnya berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sudah disampaikan dari pusat sampai ke tingkat kecamatan. Itu mungkin Bapak Ibu. Kabar yang kita dengarkan, bahkan beberapa kecamatan Sidikala sudah dibentuk ranting. Terima kasih kepada Pak Siregar, bergerak cepat. Dalam hal ini untuk pembentukan ranting, kita percayakan sepenuhnya kepada kepala-kepala sekolah, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMK sederajat, untuk mempermudah komunikasi. Bagaimana teknisnya, mungkin nanti kita bahas dalam agenda tanya jawab. Ya, itu mungkin sedikit pemaparan tentang agenda rapat kita. Jika ada nanti yang kurang lebih, boleh kita putuskan di rapat kita ini. Sekian dan terima kasih. Baik. Pengurus cabang kami hormati, ini memang sudah terjadi 2 versi informasi ini. Kami sewaktu K3S di Parsoran, langsung saya langsung saya panggil Sekjen, Sekretaris Jenderal PGRI se-Kabupaten Biru, Pak Pasaribu. Karena kamu yang lebih paham, tolong sampaikan. Uang pendaftaran itu katanya 55.000 ditambah iuran 2 bulan. Jadi harus bayar 67.000. Sekarang Ketua Cabang mengatakan uang pendaftaran itu hanya 25.000. Sebenarnya lah tidak sampaikan kepada kami. Karena terlalu tingginya nominal ini, maka teman-teman guru di sekolah-sekolah kami agak merasa berat hatinya untuk mendaftarkan. Sebenarnya ini yang masalah. Jadi tolong disampaikan, kenapa harus ada informasi itu 55.000 pendaftaran bagi kami, dan katanya kartu lagi. Ya kan hari itu dikatakan sama kita itu baru bayar iuran 2 bulan sekaligus. Nah, tolong diperjelas saja, karena di sini teman-teman saya kepala sekolah kan sudah di sini. Nanti pulang dari sini langsung suruh orang mendaftar beliau. Tapi tolong diperjelas dulu. Baik, langsung saja. Jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah
pendaftaran 25.000, percetakan kartu 24.000. Iuran pertama ini terhitung bulan 10 kemarin setelah kita sampaikan sosialisasi ini. Terus bagaimana kok sampai ke 67.000 gitu Bapak Ibu ya? Jadi langsung didaftarkan iurannya bulan 10, 11, 12. Jadi karena tadi sudah ikut bulan 10, bulan 11, 12 berarti 6.000 tambah 6.000 tambah 12.000. Sehingga kalau sampai ke bulan 12 dibayarkan, sehingga jumlahnya seluruhnya menjadi 67.000. Seperti itu dia jawabannya Pak. Kita kurang pas juga. Tadi katanya uang pendaftaran 25.000, kartu 20. Kan beda-beda ini sekarang. Kalau sama kami kartu itu 30.000 katanya. Makanya saya bingung kalau seperti ini. Jadi kalau dikatakannya 24.000 tambah 25.000 kan masih 49 tambah 12.000 kan nggak sampai segitu. Oh, jadi kami dulu dikatakannya sama kami bukan seperti itu Pak. Pendaftaran aja 25.000, kartu 30.000, iuran 2 bulan. Itu yang disampaikan sama kita. Jadi supaya kita komitkan di sini. Bagaimanalah dulu hanya pendaftaran dan itu dulu kita tekankan, hanya mendaftar dulu lah. Masalah kartu nanti kita menyusul, kita buat kayak mana? Akai sini naik pangkat nobono yang dijaloi. Itu juga bisa kita asal orang tuh ya bingung. Iya, bagaimana? Iya. Biar kita putuskan. Iya, coba. Biar lebih apa kita? Ada motor di tangan, coba. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya perkenalkan, nama saya Diana Sumburung, kepala sekolah dari SD Lakalatan Batang. Kami sangat mendukung Bapak. Apapun yang merupakan program rencana kerja daripada PGRI khususnya untuk tingkat kecamatan Sidikalang. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua 3S tadi, bahwasanya ketika kami mengikuti rapat di SD Pansauran, beliau sudah menyampaikan uang pendaftaran 25.000, cetak kartu 30.000, iuran 2 bulan sebesar 12.000. Kami oke-oke saja Bapak. Kemarin itu kan sudah coba, tapi servernya lagi bermasalah. Lalu ada disampaikan beliau, jika di antara anggota sudah memiliki kartu dan sudah NPA-nya sudah ada, maka itu tinggal verifikasi yang 25.000 bukan dibayar, bukan dibebankan lagi kepada anggota. Jadi kami di sekolah sudah ada 6 orang, saya kumpulkan fotokopi daripada NPA dari setiap anggota, dan apapun yang disampaikan waktu di SD Pansauran, kami sudah sampaikan itu ke sekolah saya sendiri. Dengan demikian kami perlu penegasan Pak, supaya nanti menyampaikan itu di unit kami masing-masing tidak simpang siur begitu. Demikian, terima kasih. Izin Ibu, jadi langsung saja seperti saya bilang tadi bahwa kegiatan organisasi kita basicnya adalah ADRT. Jadi kalaupun ada bahasa dari luar mungkin agak berbeda, mungkin ada miskomunikasinya Bu ya. Jadi yang pertama ini di bab ke-39 jelas disampaikan di sana. Pasal 1. Setiap anggota baru wajib membayar uang pangkal 1 kali selama menjadi anggota PGRI sebesar 25.000, jelas di ADRT. Berguna skop nasional. Sedangkan yang kedua, setiap anggota wajib membayar uang iuran anggota paling sedikit 6.000 setiap bulannya. Sedangkan untuk uang kartu itu kebijakan dari daerah masing-masing 24. Jadi itu pun biar tidak lama di sini kita berdebat, mungkin masukan yang disampaikan oleh Pak Ketua KTGS tadi, bagaimana jika pendaftaran dulu dibayarkan dan uang iuran, kalau uang kartu nantilah setelah diperiksa kembali. Itu mungkin Bu ya. Seterusnya NPA. Ini mungkin sedikit bukan menyalahkan pengurus lama. Kalau pengurus lama dulu tidak bayar uang pangkat, tidak bayar iuran, tidak bayar uang kartu, langsung keluar memang NPA. Jadi ini bahan evaluasi untuk pengurus yang baru ini.
Jadi pengurus yang baru langsung membuat, mendaftar boleh, tapi jika belum beres yang 3 item tadi, tidak keluar NPA. Saya sendiri Bu, 2 NPA saya sekarang. Makanya diarahkan kepada yang sudah ada NPA bagian, update kembali, NPA akan berubah. Itu mungkin. Jadi kecerokanlah pengurus lama kemarin. Mendaftar aja, tidak bayar apa-apa, langsung dapat kartu, langsung keluar NPA-nya. Itu. Jadi hari ini pengurus baru atas dasar pengalaman lama dibuatnya seperti itu jadinya Bu. Boleh mendaftar, terdaftar di sana. Jadi kita sudah terdaftar, tapi belum verifikasi berhubung belum membayar iuran yang sudah dimintakan. Itu mungkin Bu. Jadi kita sepakati saja, nanti kita laporkan ke pihak kabupaten bahwa yang kita bayarkan hanya pendaftaran dan iuran saja dulu. Uang kartu menyusul. Saya rasa bagaimana Bapak Ibu? Itu saja Pak ya? Itu mungkin. Ya. Sedikit Pak, berarti Bapak tegaskanlah ketika pada pengurus lama mereka sudah NPA itu sudah tidak berlaku. Iya, tidak berlaku. Padahal yang menyampaikan itu adalah Pak Sekretaris, Pak Masari. Di situ masalah. Tinggal verifikasi kayak kemarin. Di situ masalahnya. Memang kita mungkin bagaimana saya mau bingung. Kalau kita mendaftar, masuk ke link, kita masukkan NPA yang sudah ada sama kita, akan jadi. Tidak bisa masuk. Makanya NPA yang lama itu harus dinonaktifkan lagi, enggak ini lagi, harus NPA yang baru karena ini sudah link ke seluruh Indonesia ini, ya, ke seluruh Indonesia. Jadi gitu aja lah. NPA yang lama, kami pun sudah coba ini beberapa kali dengan teman-teman saya, anggota saya banyak itu yang sudah memiliki itu, kami masukkan tidak bisa verifikasi. Jadi itu dianggap tidak ada lagi, didaftarlah dulu yang baru semua pulang semua didaftar, baru keluar nanti NPA yang baru. Saya pun hari itu kan saya daftar punya saya, dari sekolahnya saya daftar, tapi NPA belum keluar kalau belum bayar. Ini yang masalah. Hanya mendaftar aja, jadi NPA kan keluar. Jadi setelah saya bayar ke rekening yang sudah ada, secara otomatis diverifikasi oleh sekretaris, langsunglah keluar NPA saya. Jangan nomor NPA dia. Nah, jadi disitulah perlu kita perjelas supaya kami semua jangan gampang melaksanakan ini. Didaftar dulu semua, tapi dibayar. Berarti 25.000 tambah 12. 25 tambah 10.000 berarti 43.000 ya. Jadi dibayarlah 43.000 ya. Masalah kartu nanti belakangan aja. Oke, kita sepakati lah itu. Uang pendaftaran lalu dibayar 25.000, baru iuran 3 bulan. Itulah yang dibayarkan, itulah diinformasikan ke guru-guru kita. Supaya terus naik ini mulai malam ini. Jangan nanti gini hanya 67 yang sudah verbal keluar NPA dari kecamatan Sidikalang, dari sekian ribu guru. Nah, ini ribu deh. 1.153 guru di kecamatan Sidikalang. Kota persennya dia, tapi lehono. Jadi makanya tolonglah ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan saya kepala sekolah, supaya nanti pulang dari sini didaftarkan semua. Bayarlah 43.000. Oke, setuju MTC teh? Oke. Ya, sebelum bertanya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Heriati Sibarani. Saya Ketua IGTKI Kabupaten Dairi. Di sini kami kan Pak, ada juga kami dikirim dari pusat, dari provinsi, pengurusan kami, bahwa kami juga ada link untuk pendaftaran. Bayar juga 25.000 kan Pak. Cuman inilah setelah saya bertemu lagi di sini, kita kumpul di sini, orang Bapak juga bilang ada dari PGRI. Jadi ini mau saya tanyakan kan Pak, nanti bisa saya sampaikan kepada teman-teman saya, guru-guru TK Kabupaten Dairi. Kami itu ada lebih dari 70 orang. Itu dari sekabupaten ya Pak ya. Jadi ini kalau di sekecamatan kami ada 10 TK. Kalau per kecamatan ya Pak, di kecamatan Sidikalang ini hanya 10 TK. Itu kurang lebih gurunya mungkin ada 30 lebih.
Nah, itulah yang mau saya pertanyakan sama Bapak. Apakah kami mendaftar juga ke IGTK atau mendaftar linknya ke PGRI? Sama-sama juga Pak 25.000. Nah, itu aja yang mau saya tanyakan. Itu tadi dibilang sama teman-teman. Kalau kami mungkin nanti kan Pak, satu orang aja kami buat operator kami gitu. Kalau dari IGTK gitu kan Pak, daftarnya. Cuman kalau PGRI yang ingin saya tanyakan, apakah kami menyerahkannya semua kepada PGRI biar kami kumpul aja dananya gitu Pak? Dibayar. Nah, itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak. Baik Bu Ibu Subrani, luar biasa. Kita pun baru mengetahui ini Bu. Dan menurut pemahaman saya, jika Ibu sudah mendaftar, sudah dapat kartu PPA, tidak mungkin lagi mendaftar kembali. Karena IGTK itu merupakan bagian dari PGRI organisasinya. Tapi itu pun kita akan koordinasikan kepada kabupaten dan harapan kami kepada Ibu Subrani, mohonlah nanti komunikasi kita data IGTK Kecamatan Sidikalang lah Bu ya, tentang Kabupaten Dere, agar kita menjadi bahan laporan kepada PGRI Kabupaten Dere. Itu mungkin menjawab Ibu Subrani ya. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Pinta Cahaya Lia dari SD Belang Malung. Yang saya pertanyakan ini adalah Pak mengenai ART. Bapak sampaikan tadi di sini karena pernah saya sampaikan kepada guru saya, maklumlah banyak wanita tanpa mengenai uang ya. Di sini kita iurannya adalah 6.000 per bulan. Sekarang kami memintakan ya, atau akulah mewakili kawan-kawan ini, tolong Pak dijelaskan bagaimana realisasinya dan mau dikemanakan yang 6.000 ini. Kalau untuk ART pun dia di mana aja poin-poinnya, apa yang akan kita terima dan apa yang pengurus terima, transparan aja ya Pak. Satu, yang kedua, apakah guru honor juga kita wajibkan? Nah itu Pak, silakan dulu dijawab. Baik. Terima kasih Ibu. Ini yang sampaikan Ibu tertuang dalam ART kita bab ke-39 juga, pasal 120. Uang iuran anggota sebagaimana yang dimaksud, yaitu yang 6.000 Bu ya. Jangan nanti merasa di Kecamatan Sidikalang atau di Kabupaten Diri semua. Pembagiannya ini 10% yang 6.000 tiap bulannya itu ke pengurus besar yang ada di Jakarta. Sedangkan 20% untuk pengurus provinsi Sumatera Utara. Sedangkan 30%-nya kepada Kabupaten Dairi. Yang 40% Kecamatan Sidikalang lah yang mengelola. Jadi kalau dibagi pembagiannya Bu, 10% itu yang di pusat Rp600, 20%-nya 1.200 di provinsi, 30% kabupaten 1.800, di kecamatan tinggal itu 40% 2.400 dari yang 6.000. Inilah dikelola oleh kecamatan. Sedangkan peruntukannya Ibu untuk kegiatan-kegiatan mungkin peningkatan kompetensi, kesekretariatan dan sosial kepada seluruh anggota PGRI yang terdaftar pastinya ada hak dan kewajiban. Untuk kurang lebihnya nanti setelah kita bentuk ranting Bu, kita musyawarahkan kembali. Kan ada nanti anggaran rumah tangga kita yang kita buat mandiri itu kan yang saya bacakan tadi adalah skop anggaran dasar. Anggaran rumah tangga kita yang membuat bagaimana besaran untuk kegiatan ini dan seterusnya. Itu mungkin menjawab kepada Ibu. Seterusnya tadi yang terakhir, yang honor Bu ya. Baik, untuk anggota PGRI itu sendiri terdiri dari seluruh guru dan tenaga kependidikan tata usaha yang aktif dan pensiun pun ikut Bu. Sekaligus yang honor PNS dan P3K yang mengajar itu Bu, semua mendaftar. Dan kalau kata wajib tidak bisa kita mau kata wajib. Intinya anggota itu masuk dalam organisasi profesi, salah satu organisasi profesi. Jadi tidak harus kita masukkan ke PGRI, tidak, ke IGI pun boleh, ke GPTT pun boleh. Tapi kami harapkan, mungkin kami dari PGRI-nya menginginkan kita bergabung di sini. Itu harapan kita, wajar. Nah, itu mungkin menjawab pertanyaan dari Ibu. Kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Udah jelas ya? Cukup jelas ini. Jadi begini Pak Ketua, kita kan mau bentuk ranting ini. Kalau udah bentuk ranting kan
ada pengurus yang sudah bagus. Kepengurusan ini kan akan dilantik. Kami ingin tanya dulu, nanti sewaktu pelantikan, apakah pengurus berapa semua 8 ya? 8 pengurusnya ini sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. 4 ini apa dari tadi itu? Anggota. Yang dilantik ini sampai di mana nanti? Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara itu ada. Yang akan mau dilantik nanti, coba diperjelas dulu biar kami menentukan ini ranting ini. Baik Pak, jadi pengalaman yang sudah dilantik 3 kecamatan, Parbuluan, Gunung Sitemper dan Sumbul, karena mereka mandiri pelaksanaannya. Yang dilantik itu ya langsung yang 8 orang, mulai dari ketua sampai yang 4 anggota. Tapi berhubung karena ini pelantikan massal dan direncanakan Bapak Ibu ya, tanda kutip ya, direncanakan seluruh guru se-Kabupaten Dairi akan melaksanakan upacara massal di stadion. Rencana ini Bu ya. Sementara bukan hanya kegiatan upacara saja, tapi nanti di sana ada kegiatan MGMP, permata pelajaran, guru penggerak, bahkan kalau saat kabar MKBS pun nanti kegiatannya juga akan di sana dan yang lain-lain. Sehingga kemungkinan untuk siswa kita diliburkan, kemungkinan Bu ya, ini jangan dulu langsung diliburkan langsung masa gitu Bu ya, ini masih perencanaan. Sehingga nanti kurang lebih jangkauan kita di stadion itu 4.500-an kalau tidak salah, sesuai seluruh guru. Untuk itu dalam kegiatan pelantikan dibuat simpel. Jadi mungkin nanti yang dipanggil hanya ketua ranting, mewakili seluruh anggota yang saya sebutkan, seluruh kecamatan, sekaligus berdiri seluruhnya yang 12 kecamatan, sehingga nanti tidak seluruhnya seperti yang dilakukan per kecamatan. Itu mungkin Pak. Jadi yang akan mau dilantik itu nanti hanya ketua rantingnya dari 12 kecamatan, 1 orang aja atau 1 per kecamatan, 1 per ranting. Contohnya ranting Sinikalang ada sekian, hanya ketua-ketuanya aja. Biar kami tahu Pak, karena ini kan harus baku kepengurusan ini. Nanti kan sudah kita di Sinikalang ini kan sudah kami bentuk ini, sudah kami tunjuk sekolah ini dengan sekolah ini 1 ranting, sekolah ini dengan sekolah itu 1 ranting. Karena kan ada nominalnya 20, maksimalkan minimal kan 20 guru 1 ranting kan itu. Jadi kami ini sudah atur ini di Kecamatan Sirah di SD dulu ya, sudah kami atur biar nanti dalam kepengurusan ini biar kami tetapkan siapa jadi ketuanya, siapa jadi wakil ketua dan sekretarisnya. Itu masuk kita. Nanti kita setelah selesai ini kita kirim ke mana. Jangan nanti sewaktu pelantikan di kabupaten tidak ada ketua ranting yang dilantik. Kan itu dia masalahnya. Jadi supaya ini bagus, coba nanti kita koordinasikan supaya berapa ranting lah di Kecamatan Sinikalang SD 13. Coba ditentukan aja. Baik Bapak Ibu, seperti laporan kita kepada kabupaten, karena kita baru ini rapat, kita pun sampaikan masih laporan sementara. Kita laporkan ke kabupaten kemarin 20 ranting. Berhubung SD sudah 13, sedangkan nanti TK rencana kita 2 ranting Bu, kalau bisa 2 ranting 15, mungkin nanti SMP-nya yang 5, sehingga genap dia 20 ranting. Jika kita sepakat, jadi SD tadi sudah fix 13 ranting Pak. TK masih komunikasi Bu, kalau bisa nanti 2 ranting. Sedangkan untuk SMP nanti mau petunjuk dari Pak Simamora, rencana kita 5 ranting Pak. Bagaimana teknisnya? Bila boleh lebih Pak, biar lebih efektif komunikasi dalam 1 ranting, boleh dilebih. Intinya syaratnya hanya minimal 20 ada di sana guru dan tenaga pendidikan. Sedikit Pak, memang sudah dijelaskan, kami kemarin itu sudah dibuat menjadi beberapa ranting, minimal anggotanya 20. Apakah kalau ada minimal 20, kalau misalnya SD dan 13 kita perkecil aja Pak, biar saja dia minimal 20,
SD yang dekat-dekat biar ada 4 atau 3 SD itu disatukan saja Pak. Kami rasa supaya tidak terlalu banyak ranting, karena mengingat kembali bahwasanya itu adalah pelantikan kemarin harus ada dikumpul uang 500 per ranting. Ada baiknya kami rasa kalau misalnya kami ada sekolah 4 berdekatan cukup 1 ranting. Jadi nanti tidak mesti 13 Pak ranting untuk Kecamatan Sidikalang 3 SD. Demikian Pak. Baik Bu, saya rasa itu teknis. Nanti mungkin diaturkan lewat K3S, ya lewat K3S. Sedangkan evaluasi juga diaturkan. Itu secara teknisnya lah dikomunikasikan. Yang pasti harapan kita sesuai laporan kita. Bapak persilakan kepada Bapak. Ya baik, terima kasih. Saya pikir sependapat dengan apa yang dikatakan Ibu Simbolon, karena kebetulan undangan kita ini kan Bapak Kepala SD seluruh Kecamatan Sidikalang. Dalam artian yang sesuai undangan yang hadir di sini semua, salah satunya adalah semua dari SD Kecamatan Sidikalang. Saya pikir langsung aja, karena merupakan ini rapat koordinasi, saya setuju dengan yang dikatakan Ibu Simbolon, disatukan aja, sekarang aja difikskan Pak. Sebagai bentuk laporan kita juga yang akan kita sampaikan ke pihak kabupaten. Terima kasih. Dari kami karena kami hanya 10 TK dari Kecamatan Sidikalang, kami cukup 1 ranting aja. Oke baik, 1 ranting TK PAUD Kecamatan Sidikalang Bu ya. Berarti harapan kita nanti lewat grup WA kita TK aja, GTKI ya. Baik, untuk apa yang sudah dibahas tadi dari SD, mungkin bisa disampaikan Pak Siregar. Baik, kami dari SD imanya pagidon nami kalau bisa hanya 5 ranting ini, biar kami gabung sekolah ini beberapa SD, walaupun PGRI-nya gurunya ada sampai 80 orang 1 ranting. Kami mau menginginkan seperti itu saya. Ayaw na biar mereka mau KPU coba gitu, suatu motif ranting nanon nerwaktu sebenarnya. Jadi kami dari SD 5 aja. Biar kami gabung nanti 1 ranting 5 sekolah. Kan 5 kali 5 kan 25. Itulah permintaan saya imanian. Nah, itulah. Ya, tapi masa pertama tadi bagaimana kami pengurus cabang ini biasa, tapi di belakangnya imannya Ana ini. Jadi ini sebagai gambaran. Ini wajah kita, ya. Baik buruknya tetap yang Sidikalang ini. Ada gambaran dari kita bahwa Kecamatan Sumbul itu 21 ranting. Sumbul 21 ranting. Jadi kalaupun seperti yang disampaikan tadi kembali ke kita. Untuk 1 ranting karena Kecamatan Sumbul 2 kali jumlah sekolahnya dari Jadi bagaimana Bapak Ibu? Tapi harapan kita seperti apa yang sudah dikonsep Pak Sirian 13 ranting jadi lah itu. Atau itu kembali kepada kita. Kita kecilkan lagi itu. Bagaimana Bapak Ibu? Kami sepakat SD 5 ranting. 5 ranting aja. Setuju kami. 5 ranting Bu ya. Kalau kami itu kan belum ada. Kamu dulu jaga kaki. Ya silakan Bu. Perkenalkan Pak, saya Kepala Sekolah SD Teladan di rapat yang hari di Dangmalu, saya Eja Kamis. Besoknya langsung kami rapat untuk pembentukan ranting sesuai dengan guys. Jadi bingung juga, karena saya sudah pilih sekretaris dan bendaharanya. Jadi maksud saya begini, tadi kan ada saya kan komentar, tapi kan ada beberapa nanti karena sudah terpilih mereka kita ulangi lagi dari awal, termasuk istri saya begitu. Kalau bisa berdiri sendiri saja. Iya, terima kasih Ustum orang. Ya luar biasa. Saya apresiasi. Ya. Saya rasa iya karena sudah terbentuk. Saya sudah lihat kawan juga Bu. Jadi harapan kita kalau bisa saya sebagai ketua cabang Kecamatan Sidikalang yang 13 itu aja. Kurangnya aja. 5 terbesar. Oke. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan saya, aku yang juga itu mau katain.
tadi kan ada permintaan teladan berdiri sendiri. Oke. Ada lagi yang mau berdiri sendiri? Ada lagi? 279. Kamu harus kamu. Ada lagi tidak ada? Dan tidak dilkan. Itu masalahnya. Kami tidak menghempang dan tidak menghambati permintaan guru temora. Silakan. Bentuklah satu ranting di situ. Terima kasih banyaklah Ibu. Siap-siap kami kita sudah. Nah, itulah kalau dari kami. Jadi catat aja di situ kami Sidikalang 7 ranting lah buat. Ya. Udah 7 ranting udah bisa itu. Udah mantap kita itu. Oke. Dangbowi tanpa Dangbowi. Deal. Baik, kalau sudah ini kesepakatan, saya pun juga mengirim dari kabupaten panitia HUT karena dana yang kita gunakan. Jua-jua Banta Karina. Jua-jua. Maju-jua. Maju-jua. Pertama sekali saya yang kita umat beragama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Kemudian yang terhormat Ketua K3S Kecamatan Sidikalang Bapak Hasudungan Siregar, kemudian Ketua MK2S Kecamatan Sidikalang Bapak Simamora, Ketua PGRI Bapak Pena Bagan, dan seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di sini. Pertama sekali saya mau menyampaikan salam dari Pak Camat bahwa Pak Camat sebenarnya ingin menghadiri acara ini, namun karena Bapak itu ada keperluan, ada halangan, maka Bapak itu memberikan kepercayaan kepada saya selaku Kasih-Kesra, PLT Kasih-Kesra untuk membuka acara ini. Pertama sekali ada baiknya saya memperkenalkan diri juga sebagaimana bapak-bapak yang tadi juga. Nama saya Maria Morisa Sihotar, SST, Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian. Saya baru ditempatkan di sini sekitar bulan 3 yang lalu dan sekarang saya diangkat menjadi PLT Kasih-Kesra. Jadi seperti yang saya dengarkan tadi bahwa tema rapat pada hari ini adalah mengenai progres pendaftaran anggota PRGRI setiap sekolah di Kecamatan Sidikalang, kemudian persiapan pembentukan pelantikan ranting PGRI Kecamatan Sidikalang. Dan dari saya dengar tadi dari Ketua K3S tadi banyak agenda-agenda lainnya yang akan terlaksana setelah dari agenda rapat yang sekarang. Jadi kami selaku pemerintah kecamatan menyarankan, menghimbau juga dan mengharapkan kepada seluruh Bapak Ibu supaya bersemangat, membuka hati, kemudian bekerja keras. Bagaimana caranya wadah kita ini, wadah keguruan ini berjalan dengan baik. Tadi saya dengarkan bahwa keanggotaannya juga belum fix ya Pak. Belum fix, tapi ada perubahan karena ada perpindahan itu Pak. Karena ada perpindahan, sementara banyak program-program yang akan kita laksanakan gitu Pak. Nah, saya percaya dan kami percaya bahwa kita semua kalau kita memberikan pemikiran yang sama atau semangat yang sama, nantinya apapun itu kendala di depannya pasti akan bisa terselesaikan. Terutama banyak program-program ya Pak yang akan kita laksanakan. Marilah kita bersama-sama supaya Kecamatan Sidikalang ini kan ibu kota. Padahal nanti kita yang ibu kota lebih terbelakang daripada yang lain, kan kurang enak juga kita lihatkan Bapak Ibu. Sementara kita di kota, harusnya kita menjadi yang terdepan. Kami mohon juga kesediaan para ketua-ketua atau pengurusnya supaya lebih menggenjot atau menyemangati Bapak Ibu supaya nanti apa yang kita harapkan untuk kegiatan PRGRI ini dan PGRI kita ini dapat berjalan dengan baik. Demikianlah dulu yang bisa saya sampaikan dan dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa acara ini kami buka. Kami sudah sepakat atau setuju dengan yang Bapak sampaikan tadi 5 ranting. Ranting 1 tadi SMP 1, 2, 3, satu ranting. Khusus swasta ini kami buatlah dulu dua ranting. Demikian Pak.
Oke, terima kasih laporan dari mewakili SMP 5 ranting. Ya, 5 ranting dari SMP. Nanti untuk teknisnya di lapangan nanti dikomunikasikan kembali. Untuk TK 1 ranting, ya, TK 1 ranting, SD 7 ranting, SMP 5 ranting. Saiz nanti perguruan tinggi 1 ranting.